Kemelut pulangnya Rizik Syihab. Setelah 3 tahun lebih Habib Rizik Syihab tinggal di Arab Saudi, kini beliau berhasil pulang ke Indonesia. Lamanya tinggal di Arab Saudi itu adalah karena adanya sejumlah alasan. Umum sudah tahu bahwa penyebab utama dari lamanya Habib Rizik Syihab tinggal di Arab Saudi adalah karena yang bersangkutan tersangkut beberapa kasus dan melarikan diri ke Arab Saudi, tidak berani pulang ke Indonesia. Pada tanggal 26 April 2017, Habib Rizik Syihab pergi ke Arab Saudi dengan alasan melaksanakan ibadah umroh, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Habib Rizik Syihab ke Arab Saudi itu adalah kabur untuk menghindari jeratan hukum atas beberapa kasus yang dilaporkan ke polisi yang menyangkut dirinya. Satu di antaranya adalah tentang chat mesumnya seorang janda cantik bernama Firsa Hussein yang diunggah ke medsos yang kemudian menjadi viral. Kini setelah 3,5 tahun lebih berada di Arab Saudi, beliau berhasil pulang ke Indonesia. Konon keberhasilan pulangnya Habib Rizik Syihab ke Indonesia itu adalah karena kewajibannya kepada pemerintah Arab Saudi sudah diselesaikannya. Konon biaya overstay-nya telah dilunasi oleh seorang tokoh nasional dengan membawa langsung uang ke Arab Saudi sambil beribadah umroh di musim pandemi yang sampai dengan saat video ini dibuat, pandemi COVID-19 masih berlangsung. Banyak isu yang beredar tentang kepulangan Habib Rizik Syihab ini, yang antara lain adalah Habib Rizik Syihab ingin meramaikan acara pilkada dan pilpres pada tahun 2024 nanti, agar yang menang adalah dari golongan mereka, golongan Islam garis keras, yang ingin merubah karakter penguasa, bukan seperti yang sekarang ini yang sangat tidak mereka sukai. Ditengarai mereka menginginkan Islam yang sealiran dengan merekalah yang nantinya bisa menguasai dan mengendalikan sistem perpolitikan di Indonesia. Kita semua tahu bahwa di Indonesia ini ada dua versi umat muslim yang ada, yaitu Islam yang moderat yang disebut Islam Nusantara yang banyak dianut oleh kaum Nahdliyin dari Nahdlatul Ulama, dan yang satunya lagi adalah Islam garis keras, yaitu FPI dan golongannya. Hampir dapat dipastikan bahwa dengan kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia ini akan selalu menimbulkan kemelut di tanah air, utamanya di Jakarta dan di Pulau Jawa, akan menciptakan ketidakharmonisan berbangsa dan bernegara. Sering tercipta kegaduhan dari demo-demo yang akan terjadi, demo-demo yang ditunggangi dan disusupi oleh para perusuh yang digerakkan, dibiayai atau disponsori oleh elit-elit politik dan aktor-aktor intelektual yang berseberangan dengan pemerintah yang saat ini sedang berkuasa, menerima mandat dari rakyat melalui pemilihan umum secara langsung, bebas dan rahasia. Saya ini heran, kok bisa ada ya Islam garis keras berkembang di Indonesia? Di Indonesia ini yang berasaskan Pancasila, dengan sila keempatnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mestinya yang keras-keras itu tidak ada, karena diharuskan bermusyawarah atau tabayun yang merupakan ajaran Islam juga, bukan demo yang tidak terkendali yang bisa menyulut kerusuhan dan kerusakan fasilitas umum karena disusupi oleh para perusuh yang dibayar oleh elit-elit politik atau aktor intelektual yang punya kepentingan politik dan atau kepentingan tertentu yang muaranya sama saja, yaitu harta dan tahta. Dengan kepulangan Habib Rizik Syihab saja
para penjemputnya selain menciptakan dampak kemacetan atau hambatan pada jalan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, juga tanaman-tanaman atau taman di bandara ada beberapa yang rusak. Di negara yang rakyatnya beragama semua, mestinya yang seperti itu, yang keras-keras, yang menghambat dan merusak, lambat laun harusnya semakin hilang, hingga pada gilirannya terciptalah negara yang adil, makmur, aman, dan sentosa. Orang Jawa mengatakan negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Apakah revolusi akhlak yang akan digelorakan oleh Habib Rizik Syihab akan dapat mengubah kebiasaan FPI untuk tidak melakukan kekerasan? Apakah Habib Rizik Syihab sudah sadar dan tidak akan mengulang lagi chat mesum yang mana sangat bertentangan sekali dengan akhlak yang baik? Mudah-mudahan saja. Siapa tahu Habib Rizik Syihab pulang membawa mukjizat berupa revolusi akhlak yang mampu mendamaikan dan menyejukkan suasana. Semoga itu adalah dambaan kita semua, sehingga pemerintah bisa menyambutnya dengan baik. Wallahu alam. Untuk diketahui saja, yang ditengarai merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab itu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Tahun 2016, Rizik dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI dan Student Peace Institute ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait ceramah Rizik di Pondok Kelapa, Jakarta. Dalam ceramahnya itu, Rizik mengatakan, kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa? 2. Tahun 2016 pula, Ketua Umum PNI Marhainisme, Sukmawati, melaporkan Rizik ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan Sukmawati ini terkait pernyataan Rizik yang menyebut Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala. 3. Tahun 2017, Rizik kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kali ini dia dilaporkan oleh sejumlah warga yang tergabung dalam Solidaritas Merah Putih. Imam besar FPI itu dilaporkan atas dugaan penyebaran ujaran kebencian yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar kelompok atau SARA melalui media sosial. Hal itu berkaitan dengan ceramah Rizik yang menyinggung soal mata uang berlogo Palu Arit. Tak hanya itu, Rizik juga disebut telah memfitnah Presiden Joko Widodo sebagai seorang komunis. 4. Tahun 2017 pula, Rizik tersangka kasus konten pornografi, yakni terkait percakapan mesum antara Rizik dengan aktivis Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firsa Husein. Kasus ini berawal dari konten blog Balada Cinta Rizik yang diunggah pada 28 Januari 2017. Dalam blog itu diunggah screenshot atau tangkapan layar percakapan bermuatan pornografi, diduga antara Rizik dengan Firsa. 5. Rizik juga tercatat dilaporkan ke Polda Bali. Dia dilaporkan oleh Advokat Merah Putih bersama Patriot Garuda Nusantara atau PGN dan Yayasan Sandi Murti. Laporan itu dibuat karena Rizik dianggap membuat pernyataan yang mengancam keselamatan umat Hindu di Indonesia melalui sebuah acara. Pernyataan Rizik itu direkam dalam sebuah video dan diunggah ke YouTube dengan judul Sikap Imam Besar FPI Terhadap ISIS. Dalam video itu, Rizik menyatakan akan mengumpulkan orang-orang Bali di luar pulau Dewata untuk dikembalikan ke Bali. Dia juga menyatakan akan menghancurkan kuil-kuil umat Hindu di Bali. Rizik menyatakan akan mendatangkan umat Islam dari luar ke Bali untuk menghancurkan kuil-kuil di Bali.
Bagaimana mungkin seorang yang terpelajar dalam bidang agama, sebagai imam besar, sebagai habib atau keturunan nabi, dan sebagai tokoh agama, mampu melakukan itu semua, bak premanisme. Mestinya Habib Rizik Syihab tahu betul, sebagai seorang tokoh besar agama, bagaimana seharusnya berkelakuan, bagaimana seharusnya bertindak, yang mencerminkan seorang tokoh agama, seorang panutan, bukan tokoh penebar kebencian dan pemberontak. Ajaran Islam itu kan rahmatan lil alamin, yang artinya adalah rahmat buat semesta, bukan bencana buat semesta. Jadi tahu ya sebagai orang yang beragama, bagaimana harus berperilaku, yaitu hendaknya mempunyai sifat yang arif dan bijaksana, jauh dari sifat-sifat premanisme. Jika tidak, maka akan mendowngrade agama sendiri, mempermalukan agama sendiri. Saran saya untuk Habib Rizik Syihab dan para pemeluk agama garis keras, tolong deh koreksi diri. Sudah benarkah tindakan yang dilakukan selama ini? Itukah amalan agama yang selama ini Anda tekuni? Jangan sampai menyusahkan diri sendiri, akan berakibat berurusan dengan aparat penegak hukum. Pahamilah dengan sebaik-baiknya, agama itu menuntut umatnya ke arah kebaikan, menuntut umat untuk berbuat baik, supaya nanti setelah mati masuk ke alam bahagia, yang biasa disebut sebagai masuk surga. Karena berlaku hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, atau hukum karma. Kalau tidak seperti itu, maka mustahil di alam semesta ini bisa tercipta keadilan. Yang Maha Kuasa itu adil. Tidak mungkin orang yang hanya rajin menyembah dan rajin berdoa, tapi berkelakuan jahat, setelah mati bisa masuk surga. Pemahaman ini adalah sesuai dengan logika yang benar dan memenuhi kriteria akal sehat. Beragama itu harus mengedepankan akal sehat. Jangan sampai mabuk agama dan jangan mau dicuci otaknya. Demikian video ini saya akhiri sampai di sini. Dan jika Anda tidak sependapat dengan uraian dalam video ini, saya mohon maaf sudah mengemukakan pendapat pribadi saya. Jika Anda tidak berkenan, mohon abaikan saja video ini dan lupakan. Atau Anda bisa menulis tanggapan di kolom komentar sebagai hak jawab, supaya kita dan penonton yang lain memperoleh tambahan wawasan yang lebih lengkap, sehingga memiliki wawasan yang lebih luas dan lebih lengkap. Demikian dan sampai bertemu kembali di video yang lain di channel ini. Wassalam.